jiwa raga. Dalam ilahi dibakan janji-janji, tanyakan simbol peradaban pada putra-putri bangsa. Dibakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Tak tegar, tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Perturan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam ilahi dibakan janji-janji, tanyakan simbol peradaban pada putra-putri bangsa. Dibakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Tak tegar, tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kesempatan ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sesi live session ini sebetulnya saya ingin lebih banyak berdiskusi tentang mata kuliah kita ya. Namun sebelum saya masuk ke sesi diskusi, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan dalam sesi ini tentang materi perencanaan proyek ya, tentang penjadwalan proyek ya. Yang walaupun di Edlink saya juga sudah share juga materinya, namun sedikit saya kasih penjelasan sebagai pemahaman dasar, dan kemudian pemahaman selanjutnya bisa dibaca di dalam materi yang telah di-share di sistem ya. Oke, saya buka terlebih dahulu. Sebetulnya 15 ini ya, saya salah ini ya. Ini 15 tentang penyusunan jadwal pelaksanaan proyek metode CPM dan UPS ya. Nah, di sini saya catat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Itu yang pertama, secara teknis jadwal yang disusun harus dapat menjawabkan, kemudian disusun berdasarkan perhitungan yang akurat sesuai dengan SDM, waktu, sumber daya, dan biaya. Kemudian harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan lain sebagainya ya. Ini saya percepat saja. Kemudian yang perlu diperhatikan juga tentang kondisi alam, tentang metode pelaksanaan, tentang sumber daya, faktor iklim dan cuaca, jenis pekerjaan, aturan setempat, serta adat istiadat atau budaya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian faktor tentu pembuatan jadwal rencana pelaksanaan proyek. Pertama diantaranya bahwa penjadwalan pelaksanaan proyek konstruksi selayaknya harus direncanakan secara matang dan optimal ya. Ini dua, tentang kemampuan dalam memperkirakan waktu, alokasi sumber daya, dan seterusnya. Tiga, tentang keteraturan yang sistematis dan runtun dalam tahapan perencanaan pelaksanaan. Empat, tentang kemampuan estimasi lama durasi waktu ya. Kemarin kita di sesi sebelumnya tentang mengestimasi durasi waktu, khususnya kemarin kita contohkan dalam pekerjaan tanah ya. Namun sebetulnya ini
berlaku umum, tidak hanya pekerjaan tanah, juga terdapat pada pekerjaan konstruksi lainnya. Kemudian tentang kemampuan estimasi terhadap hal-hal yang mungkin dapat tercapai di luar perencanaan selama proses konstruksi berlangsung dan seterusnya. Nah, kemudian ada jenis jadwal pelaksanaan proyek, ya, ada jadwal waktu tertentu, kemudian juga ada bar chart atau Gantt chart ya untuk menyusun penjadwalan pelaksanaan proyek. Kemudian ada juga diagram PET atau Program Evaluation and Review Technique. Itu adalah sebuah model pada manajemen proyek yang didesain untuk menganalisa dan mempresentasikan tiap pekerjaan dalam proyek dan seterusnya. Kelebihannya mempresentasikan realisasi antara aktivitas. Kemudian ada langkah-langkah proses perencanaan. Nah, ini langkah-langkahnya, nanti silakan bisa dibaca di dalam materi. Pertama diantaranya mengidentifikasi kegiatan, menentukan urutan yang tepat, menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu, menentukan tahap dan jalur kritis, serta melakukan pemantauan dan evaluasi ya. Nah, ini kemarin telah kita bahas tentang hubungan antar pekerjaan, yaitu pekerjaan konstruksi itu, baik pemindahan tanah mekanis atau pekerjaan konstruksi lain. Urutan pekerjaan itu ada yang terdiri dari start to start, ada start to finish, ada finish to finish, ada finish to start. Yang sebetulnya tentang hal penjadwalan ini lebih lanjut, lebih detail, kita akan bahas di materi kuliah perencanaan proyek dan kontrol serta manajemen konstruksi ya. Ini adalah contoh dari diagram PET atau metode jalur kritis ya. Ini contoh diagramnya. Critical path method, contoh diagram critical path method atau menentukan jalur kritis. Artinya menentukan jalur kritis itu adalah bahwa setiap urutan pekerjaan satu akan berkaitan dengan pekerjaan lainnya, sehingga apabila satu pekerjaan terjadi keterlambatan akan berdampak kepada pekerjaan yang lainnya. Nah, maka di dalam diagram PET ini kita nanti akan menentukan mana jalur-jalur kritis. Jalur kritis itu adalah jalur yang di mana suatu pekerjaan tersebut tidak boleh telat dari rencana waktu yang ditentukan. Karena apabila telat dari waktu yang ditentukan akan berdampak kepada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, aturannya adalah, ini hal penting yang ingin saya sampaikan gitu ya, karena kalau kurva S itu kemarin kita sudah bahas secara sepintas. Ini saya saat ini ingin membahas tentang critical path method ya atau CPM. Aturannya adalah bahwa satu kegiatan hanya boleh diwakili satu anak panah. Nah, contohnya ini. Misalkan kegiatan A, B, C ini adalah uraian-uraian kegiatan, ini diwakili oleh satu anak panah, dan setiap satu anak panah ini mempunyai durasi waktu. Contohnya ada angka 10, maka kegiatan A ini adalah durasi waktunya adalah 10 hari. Jika satuan waktu yang kita gunakan hari, atau bisa saja satuan waktu yang kita gunakan bisa hari, bisa jam, bisa hari, bisa minggu, juga bisa bulan gitu ya. Nah, ini aturannya, satu kegiatan hanya boleh diwakili satu anak panah. Nah, kemudian ini contoh bagaimana menunjukkan jalur kritis. Nah, contoh ini adalah kegiatan A ya. Pertama, ini adalah urutan-urutan pekerjaan dari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Nah, ini untuk menentukan CPM. Nah, kemudian pekerjaan A itu apa, B itu apa, C itu apa. Tentunya ini tergantung jenis proyek ya, baik proyeknya proyek PTM ataupun proyek konstruksi yang lain. Nah, jadi setiap A, B, C, D itu mewakili suatu kegiatan pekerjaan, nah, atau satu urutan pekerjaan. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan
Garis putus ini menunjukkan adanya dummy ya. Maksudnya dummy itu bagaimana? Contoh ini dummy, urutan pekerjaan ketiga itu akan berkaitan juga dengan urutan pekerjaan keempat, tetapi ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan pekerjaan keempat dari poin dari pekerjaan ketiga. Atau ini pekerjaan 3 dan pekerjaan 4 itu adalah suatu pekerjaan yang bisa dilakukan secara bersamaan gitu ya. Atau misalkan pekerjaan 5 dan pekerjaan 7, di sini ada dummy 2, itu mengartikan jika ada garis putus seperti ini mengartikan pekerjaan urutan ke-5 dan ke-7 ini saling berkaitan tetapi tidak berdampak signifikan terhadap keterlambatan proyek, atau ini bisa dilakukan pekerjaannya secara bersamaan. Nah, contoh di sini misalkan pekerjaan A ini waktunya adalah 10 hari, B8, C12, dan seterusnya. Ini saya ingin tunjukkan bagaimana menentukan jalur kritis ya. Mohon maaf sebelumnya, apa cukup terdengar suara saya? Teman-teman sekalian? Terdengar Pak. Kalau terdengar saya lanjutkan ya. Sebelum kita ke sesi diskusi. Nah, contoh ini pekerjaan A adalah 10 hari. Ini pekerjaan urutan ke-1 berarti setar gitu ya. Setar berarti dimulai dari 0. Jika pekerjaan A 10 hari maka di sini ditulis angka 10 ya. Kemudian pekerjaan B misalkan 8 hari maka di sini kita tulis 8. Pekerjaan C 12 maka kita tulis 12. Pekerjaan D itu adalah 22 ya. Tapi di sini juga yang urutan kelima itu ya, urutan kelima itu adalah terdiri dari pekerjaan D dan pekerjaan E gitu ya. Ini sebagai gambaran ya, saya tidak jelaskan di sini D itu pekerjaan apa dan E itu pekerjaan apa. Ini sebagai teori saja ya. Pada prakteknya mungkin saja suatu pekerjaan PTM itu hanya sampai pekerjaan E gitu ya. Jenis pekerjaan E. Tapi ini apabila terdiri dari banyak pekerjaan mungkin bisa sebanyak ini atau bahkan lebih banyak dari pekerjaan ini. Kalau ini sampai J gitu ya, bisa saja lebih banyak atau bisa lebih sedikit dari yang saya contohkan. Nah, di sini di urutan kelima, angka yang muncul di sini 35 itu mengambil urutan pekerjaan yang terbesar. Contoh, kenapa ini 35? Ini yang terbesar adalah urutan ketiga sampai ke urutan 5 ini ada pekerjaan E. Nah, berarti ini setelah pekerjaan B baru bisa dilaksanakan pekerjaan E. Atau yang poin kedua nih, setelah pekerjaan A baru bisa dilaksanakan pekerjaan D. Nah, dari pekerjaan A selesai kemudian mengerjakan pekerjaan D ini waktunya 22 hari. Kemudian yang ini pekerjaan B baru selesai baru pekerjaan E bisa dimulai, ini waktunya 27 hari. Sehingga angka yang ditulis di sini adalah pekerjaan yang terlama. Yang terlama itu mana? Terlama ini di sini pekerjaan E waktunya adalah 27 hari. Nah, di sini ditulis 25 itu adalah 27 hari ditambah 8 hari. Maka di sini 35 hari. Kalau pekerjaan A ditambah pekerjaan D, ini 22 ditambah 10 hanya 32 hari. Maka yang terbesarlah di sini yang di list. Ini seperti ini teori pemahamannya ya. Kemudian urutan ke-6 ini setelah pekerjaan B itu baru bisa dikerjakan pekerjaan F. Pekerjaan F 7 hari, sedangkan pekerjaan B 8 hari, maka 7 tambah 8 di sini isi 15. Nah, seperti itu seterusnya gitu ya. Dari urutan 1 sampai ke urutan 8 itu seperti itu cara mengisi angkanya. Nah, setelah itu baru kita tarik angka di bawahnya ya. Angka di bawahnya itu bagaimana? Ini contoh di sini. Ini 50 pasti ini selesainya di sini dicontohkan selesainya dalam 50 hari.
Kemudian di poin kelima, di urutan kelima, ini awalnya 35 kalau dikurangin 15 maka ini jadi angkanya 35. Ya. Kemudian ini yang poin 6 di sini angkanya 30 itu dari mana? Ini 50 hari kerja dikurangin 20 hari kerja, maka di sini adalah angkanya 30. Kemudian contoh di sini 50 hari kerja kurangin 8, maka di sini angkanya adalah 42. Kemudian di sini 13 itu adalah asal dari 35 dikurangin 22. Nah, seterusnya seperti itu. Cara menentukan angkanya ya. Hingga hari terakhir angkanya harus sama. Kalau 50 hari berarti 50/50. Pertama juga sama 0/0 ya, karena kalau kita kurangin penjumlahan itu dikurangin maka di sini akan 0 ya. Nah, dari itu baru kita ambil jalur kritis. Nah, jalur kritis dilakukan dengan menghitung waktu mulai tercepat ya, atau IS untuk masing-masing kegiatan dan waktu selesai terlama atau LF. Jalur kritis terjadi jika memiliki IS dan ILF yang sama. Maksudnya gimana IS dan ILF? Itu angka atas dan bawahnya yang sama, maka itu masuk kategori jalur kritis. Kemudian juga ada slack. Slack ini adalah menunjukkan waktu kegiatan yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi total waktu penyelesaian secara keseluruhan. Nah, ini bagaimana cara menentukannya? Nah, ini seperti ini contohan gambarannya. Nah, ini yang mempunyai angka yang sama di sini adalah urutan pekerjaan 1, 0, dan pekerjaan 3, 8. Ini adalah angka yang sama. Ini adalah jalur kritis. Dan angka yang sama mana lagi? Urutan kelima, 35 ini maka jalur kritis. Angka yang sama mana lagi? Ini urutan yang 8. Inilah jalur kritisnya. Nah, ini cara menunjukkan jalur kritis. Artinya jalur kritis ini yang angkanya sama, inilah yang mutlak tidak boleh tertunda pekerjaannya. Waktu penyelesaiannya di waktu ke-35 hari, ini harus selesai di 35 hari. Jika ini lebih dari 35 hari, maka akan berdampak ke waktu penyelesaian akhir. Ini akan menjadi waktunya lebih panjang. Ya. Nah, ini critical path method ini kita fungsikan untuk kita menentukan jalur kritis atau kita untuk menjadwalkan suatu proyek konstruksi atau PTM supaya lebih tepat, supaya bisa mengefisiensi waktu. Misalkan dari kita menyusun metode bar chart atau kurva S, kita harus bisa meramu lebih baik di dalam metode critical path method ini supaya waktunya lebih cepat dari yang direncanakan pada bar chart atau kurva S. Karena kalau kurva S mengaplikasikan dari metode bar chart ya. Nah, ini contohnya, maka yang mengalami jalur kritis adalah satu itu berarti setarnya gitu ya. Pekerjaan urutan ketiga, kelima, dan ke-8. Itulah cara menentukan jalur kritisnya ya. Nah, kemudian kegiatan yang slack, waktu slacknya apa? Waktu slacknya kegiatan A itu terdapat waktu slack 3 hari. Artinya di sini waktunya ini 10, angka atasnya 10, selesai direncananya 10 hari. Sedangkan ini di sini waktu slacknya waktu ininya adalah 13 hari. Artinya punya waktu slack 3 hari, artinya dengan 13 hari pekerjaan A baru bisa selesai, ini tidak akan berdampak kepada total waktu penyelesaian. Ini yang dimaksud dengan waktu slack gitu ya. Nah, contohnya adalah ini, kerjaan A waktu slacknya adalah 3 hari. 3 hari itu karena berdasarkan pengurangan waktu, kita ambil jalur kritis tadi, di sini ternyata waktu yang bisa manfaatkan oleh pekerjaan A sebetulnya 13 hari gitu ya. Nah, sedangkan kita menjadwalkan 10 hari ini berarti ada toleransi waktu 3 hari bisa di pekerjaan A ya. Kemudian waktu B tidak ada waktu slack, ini murni harus 8 hari selesai. Pekerjaan C ini punya waktu slacknya 7 hari, artinya punya toleransi waktu, nggak 12 hari juga nggak apa-apa, tapi maksimal pekerjaan C itu total maksimal harus selesainya di 19 hari. Nah, ini metode CPM adalah untuk menentukan waktu slack juga bagaimana gitu ya.
pekerjaan yang kritisnya mana, yang mempunyai toleransi waktu pekerjaan yang mana. Nah, ini seorang engineer tentu harus paham ini. Kemudian pekerjaan E waktu slack-nya 0, kemudian E punya waktu slack 15 hari, punya pekerjaan G waktu slack-nya 7 hari, pekerjaan H waktu slack-nya 5 hari, dan pekerjaan I waktu slack-nya 0 hari. Ya, nah ini waktu slack ini adalah waktu-waktu toleransi, ya. Dan J 12 hari waktu slack-nya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah manfaat diagram PET memuat informasi, satu tentang jangka waktu penyelesaian proyek, kedua kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan. Nah, ini manfaatnya ya. CPM atau Critical Path Method ini manfaatnya diantaranya yang pertama ini, yang kedua memungkinkan untuk penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan, kemudian yang ketiga tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek, keempat kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis. Kemudian yang kelima adalah tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir. Nah, ini kurva S saya tidak perlu bahas ulang karena sudah dicontohkan di materi-materi sebelumnya. Cuma secara teori bahwa kurva S adalah diantaranya seperti ini, tentang pada pembentukan kurva S, filosofi bentuk S, kemudian penentuan bobot pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian dicontohkan seperti ini kurva S, ini pembuatan kurva S secara manual ya. Secara manual itu seperti ini contohnya, ini di pertama, baru kedua, ketiga, titik-titik ini adalah mengaplikasikan dari setiap jumlah periode. Periode ini yang ditentukan yang mana periodenya adalah dari hasil kumulatif progres dalam setiap periode. Oke, ini juga metode manual. Sedangkan ini contoh metode bar chart gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah metode otomatis menggunakan aplikasi Excel gitu ya. Jadi otomatis titik-titik ini mengaplikasikan setiap periode bobot progres yang harus terselesaikan gitu ya. Oke, ini secara otomatis menggunakan Excel. Di periode sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ini. Dan selanjutnya secara mendetail ini akan dibahas di mata kuliah. Ada 2 mata kuliah, yaitu perencanaan proyek dan kontrol dan manajemen konstruksi. Baik, Jason. Kuliah online. Oke, saya rasa pembahasan yang penting pada kesempatan ini saya rasa saya cukupkan. Yang selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Namun sebelum masuk ke sesi diskusi, ya saya ingin menginformasikan hal lain. Hal lain itu apa? Pertama, sebelum saya ditanya tentang UAS-nya bagaimana, ya saya sudah masukkan juga di heading di sesi 15 ini tentang tugas sebagai pengganti UAS, karena UAS kita sekarang berupa project, ya. Apa proyeknya? Nah, nanti bisa dilihat di heading, atau mungkin saya bisa coba buka headingnya ya, supaya paham tentang apa proyek dari UAS project dari mata kuliah KTM ini ya. Ini dan tanah mekanis. Bentar saya buka. Bisa terlihat slide saya? Itu ya tentang UAS kita. Semoga itu bisa dipahami. Yang selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini saya memberikan keleluasaan kepada teman-teman mahasiswa sekalian terkait dengan perkuliahan kita selama ini, tentang materi, tentang apa-apa saja yang ingin dipertanyakan terkait perkuliahan ini. Silakan siapa yang akan bertanya.
mengaktifkan videonya, atau mungkin ini juga saya rekam ini ya. Jadi jika memungkinkan, mohon teman-teman sekalian untuk mengaktifkan videonya ya, untuk mengaktifkan videonya. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan aktifkan speakernya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, oke, mohon diaktifkan semua video. Kebetulan contoh yang sudah memberikan testimoni ada mahasiswi program Permata yang dari Universitas Atmajaya ya. Ada siapa kemarin, Maria Sekarkinasih ya, yang sudah mungkin jika Maria Sekarkinasih bertanya ke saya apakah video testimoni kemarin yang telah dikirim boleh menjadi pengganti tugas di dalam sesi 15 ini, saya nyatakan itu boleh ya, boleh. Jadi di dalam tugas nanti, karena sistem kuliah kita ini nanti juga online gitu ya, menggunakan sistem Sumo ya, menggunakan Sumo, belum tentu bisa mengunggah video di Sumo ya, maka video bisa dikirim saya melalui WA ataupun melalui email videonya. Tetapi ya, untuk artikel dalam bentuk Word ataupun PDF, saya harap ada 2 file. Untuk PDF bisa diunggah nanti di UAS di Sumo, juga di tugas kuliah di season 15 ini, heading ya. Dan versi Word-nya boleh di email atau di WA ke saya artikelnya. Jangan lupa artikelnya dilengkapi foto tercantik dan terganteng kalian ya. Boleh menggunakan alma mater atau juga tidak, boleh bebas ya fotonya ya. Nah, nanti dari artikel yang kalian tuliskan akan saya koreksi. Mungkin beberapa artikel yang terbaik nanti akan dipublis di media massa artikelnya ya, maka saya harap menampilkan fotonya. Jadi ketika dipublis di media massa itu sudah jelas namanya, misalkan Nazahra Nur Azizah. Nah, inilah fotonya Nazahra Nur Azizah ini, kemudian inilah tulisannya menurut Zahra Nur Azizah gitu ya. Maka di dalam artikel lengkapi foto. Fotonya boleh bebas ya, tetapi sopan ya fotonya. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait kuliahan kita? Pak, mau tanya Pak? Ya, silakan. Untuk testimoni misalkan nggak di Sebentar, saya kurang terdengar, agak kencang sedikit suaranya, Krisawadian. Sebentar, saya tutup tisu. Bisa sedikit lebih keras, ya? Untuk testimoni tersebut kan disuruhnya di Nusa Putra ya, testimoninya tentang kesipilannya. Kalau ngambil di kampus lain untuk testimoninya gimana Pak? Bisa gak? Ya. Tapi tentang juga sama, bisa gak? Testimoni ini kan kaitannya dengan misalnya seperti apa yang dimaksud Krisawadian? Tentang sipil juga, cuman testimoni ini di kampus lain, maksudnya tentang pembelajaran si online ini gitu, nggak di Nusa Putra doang gitu. Ya, itu jangan.
Oh iya, siap. Kita nggak boleh membicarakan orang lain, ya. Jangan menjelekkan kampus lain, yang terkait di kita saja. Oh iya Pak, siap Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, untuk deadline-nya sampai kapan Pak? Deadline-nya itu nanti tentu melihat jadwal UAS di Sumo. Intinya, ketika kalian masuk ujian di Sumo, berarti tugas season 15 inilah yang diupload di Sumo. Ya, karena di Sumo ini deadline-nya belum dibuat jadwal UAS-nya. Ya. Yang jelas kan UAS itu sekitar tanggal berapa Barkah Hariri UAS itu? UAS itu tanggal 25 Januari Pak sampai tanggal 30 Januari. Tapi untuk karyawan itu tanggal 23-24. Jadi deadline-nya adalah antara itu. Maksimalnya berarti sekitar 30 Januari gitu deadline-nya ya. Nah, di Edling saya kasih deadline-nya itu kalau nggak salah sampai tanggal 26 Januari Edling. Tapi kalau untuk UAS di Sumo berarti sesuai dengan waktu yang ditentukan pada jadwal UAS. Nanti jatuhnya di tanggal berapa itu? Antara 25 Januari sampai 30 Januari itu UAS. Berarti antara tanggal itu nanti di Sumo ya, itu artikel harus di-upload di Sumo ya. Sedangkan video jika tidak memungkinkan di Sumo atau di Edling, kalau bisa diunggah di Edling silahkan, kalau enggak bisa lewat WA ke saya atau bisa juga lewat email. Email saya boleh dicatat ekun@nusaputra.ac.id. Ada lagi yang lain yang bertanya? Cukup jelas ya? Cukup jelas? Ya Pak, jelas Pak. Saya kalau melihat dari tugas-tugas yang saya berikan di sesi-sesi perkuliahan, pada umumnya para mahasiswa-mahasiswi ini telah memahami tentang apa yang ingin saya sampaikan dan kompetensi apa di PTN ini yang perlu kita kuasai. Secara garis besar pada umumnya sudah paham, walaupun secara langsung saya tidak tahu apakah itu hasil sendiri ya. Walaupun tetap saya masih ada mengidentifikasi adanya copy paste dari teman yang lain ya. Tapi secara umum ini artinya sudah banyak yang memahami dari kompetensi-kompetensi penting dalam setiap sesi kuliahan PTM ini. Saya sengaja tema PTM ini yang saya angkat di dalam materi-materi saya adalah suatu tema-tema yang di lapangan itu sangat dibutuhkan. Jadi saya tidak terlalu berbicara teoritis yang sangat panjang, karena saya juga mengalami sebagai mahasiswa, teoritis yang terlalu panjang itu biasanya cukup menjenuhkan. Kemudian pada akhirnya tidak mengerti satupun,
Nah, sehingga dalam perkuliahan ini saya coba mengaplikasikan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan di lapangan. Karena pada akhirnya kita akan terjun di lapangan. Bukan cuma untuk menulis, ngecap, bicara tentang teoritis gitu. Pada akhirnya kita akan di lapangan. Mengerjakan di lapangan itu harus bagaimana, seperti apa. Nah, jadi saya sengaja mengangkat materi-materi yang saya buat itu adalah materi-materi yang sangat dibutuhkan di lapangan. Termasuk yang terakhir ini juga, yang penjadwalan itu sangat dibutuhkan di lapangan. Bukan cuma di pekerjaan tanah itu yang tadi saya bahas itu, tetapi di konstruksi proyek-proyek lain secara umum, gedung, jalan, dan lain sebagainya. Nggak ada yang mau bertanya lagi ya? Sudah cukup paham ya? Cukup, Pak. Terima kasih Pak untuk materi PTM ini cukup paham sih Pak, karena secara garis besar dan contoh-contoh soal udah ada di slide-nya gitu. Meskipun mungkin ada keinginan dari kami pengen lihat langsung alat-alat ataupun memang menghitung langsung di tempat gitu. Secara langsung mungkin ada keinginan itu sih Pak, tapi sepertinya susah Pak. Ya, Kak Hariri, saya dulu waktu UTS juga kepinginnya project begitu, langsung survei ke lapangan, lihat secara langsung. Cuman kondisi pandemi, ya mau gimana lagi, nggak memungkinkan. Saya justru khawatir itu membebani kalian gitu. Oh, di mana Pak saya mendapatkan proyeknya ya, sedang pekerjaan PTM gitu. Kalau tidak sedang pandemik, kemarin UTS saya tugasnya project itu UTS-nya. Lihat ke lapangan gitu, seperti apa praktik di lapangan berdasarkan teori, kemudian di combine secara teori bagaimana, kemudian praktiknya bagaimana. Sebetulnya saya menginginkan itu sebetulnya. Cuman kondisi pandemik mau bicara apa? Nah, kalau saya paksakan kan akan membebani juga ke kalian gitu. Tapi dengan adanya materi-materi yang telah disampaikan, di suatu saat ada kesempatan kita bisa melihat secara langsung. Amin. Itu. Jadi jangan hanya nunggu ditugaskan. Berarti kalau keinginan tahu kita tinggi, ya udah, kita kalau ada pekerjaan tanah, kebetulan kalau Sukabumi kan sedang Simi nih, sedang ini gitu. Nanti kan banyak itu alat-alat berat pekerjaan tanah di situ. Lihat itu di situ. Itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Saya screenshot dulu ini. Silahkan senyum manis. Walaupun ini tetap saya rekam gitu ya, nanti tetap saya upload itu di YouTube ya. Satu, kemana Maria jadi hilang? Dia ada Maria Masud. Udah ya. 1, 2, 3. Maria Sekar Kinasi ada hadir nggak? 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya rasa di lab session ini saya cukupkan. Walaupun kita lab session, tetap saya ada upload materi di sesi 15 ini serta tugas ya. Tadi sudah dijelaskan tugasnya, tinggal dikerjakan. Oke, saya rasa di live session ini saya cukupkan. Di sesi live session ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena goreng.